Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Nggak gampang Pak, ya Allah. Ngajak orang supaya nangis di hadapan Allah nggak gampang, susah ya Allah. Subhanallah. Maka kita 1, 2, 3 orang juga udah yang mau kita ajak istighfar, udah alhamdulillah. Kita mah jangan pengen banyak dipandang orang, sedikit tapi karena Allah. Banyak apalagi karena Allah lebih hebat. Gitu, sedikit karena Allah apalagi banyak karena Allah lebih hebat. Kalau sampean pengen sukses, no, biarkan orang mau ngomong apa terserah. Yang penting satu pada prinsip bahwa saya adalah menjalankan syariat agama Islam, yang pasti saya adalah ahli sunnah wal jamaah. Kalaupun ada orang yang mengatakan hal-hal yang tidak baik terhadap kita, pasrahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mesti kita doain? Ya Allah, berilah mereka bimbingan dan hidayah, berikanlah kami kekuatan. Allahu a'lamu ma la ta'lamun. Berat itu baru sholat, baru sholat. Makanya benar kata Allah, wa innaha lakabiratun illa alal khawf. Innaha lakabirah, berat sekali. Untuk mencari kesuksesan dalam hidup, sabar. Untuk mencari kekhusyuan di dalam sholat, satu kuncinya khusyuk. Dan khusyuk dalam sholat itu nggak gampang, nggak mudah. Ada yang lagi Allahu Akbar, udah mikirin. Apalagi kalau kita jadi makmum, yang jadi imam suaranya kurang bagus, nggak khusyuk. Apalagi baca Al-Qur'annya yang kagak pas, sementara kita rada pas dikit. Kita nggak ngomong salah, nggak ngomong salah, beres sholat ngomong sama orang. Waduh, piye kok? Apa sih? Ibu imam bahasanya bacaan aneh, kenapa? Wih, kita mah ngomongin akhirnya, kan nggak khusyuk akhirnya. Nggak gampang itu kayak gitu. Nah, makanya satu kepengen berhasil dalam sesuatu, khususnya adalah sholat. Kan di dalam bacaan Al-Quran macam-macam kan ya? Iya macam-macam. Makanya jadi ulama itu harus muttaqahu fiddin. Jangan hanya sekedar jenggot panjang, kepudang tinggi, jangan. Harus paham ilmu nahwu, harus paham syarah. Asraful ulum wa nahwu buha. Sorok adalah kunci daripada ibunya ilmu, sementara nahwu adalah bapaknya ilmu. Natijanya anak. Oleh karena itu nggak gampang dalam Al-Quran juga. Dalam surat Al-Fatihah itu kan ada 10 yang mutawatir. Ada qiraat sab'ahnya. Qiraat sab'ahnya, sab'ah itu dipakai kebanyakan di kitab, makanya ahfaz. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Dipanjangin kan mimnya? Ada nggak yang dipanjangin? Ada. Silakan. Ada yang pakai maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal. Nah, ini makhraj harfiahnya siratal. Ya. Masuk tuh masuk kalau ngaji sudah apa udah amat gini dia sih. Fakir siratal fat. Piye to piye. Siratal ladina, dal ujung lidah digigit. Ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hafaz. Ada yang pakai kaulnya Imam Khalil Isa bin Mina. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Dengar lagi. Ini mutawatir kok ini makalnya. Jangan dipakai di kampung, digebukin kita. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyebut sutnya bukan shad tapi sin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Tapi syaratnya mikir pendekin. Maka kalau ada orang yang baca mimnya dipendekin, berarti pakai kaul Imam Khalil. Tapi syaratnya shadnya dijadikan agak sin.
Kalau sound yang dipakai nggak di sini, nggak dipakai di sini, wah itu bukan kolon, olah. Benar kata Mason tadi apa tadi? Gaplet. Gaplet gitu dia. Ada yang pakai begitu. Satu. Terus kisah Mina beda lagi, belum lagi waros, belum lagi apa panjang itu. Ada 10 mutawatir kaulnya. Kalau mutawatir berarti boleh dibaca di saat sholat. Silakan, yang penting tahu ilmunya, nggak ada masalah. Di Mekah beda-beda. 2015 saya ke Mekah, beda-beda itu. Apalagi di masjid sebelah-sebelah yang makanya kalau pakai imam kalau bisa Mina, waros dan lain sebagainya, dipakainya bukan siratal tapi ada yang siratal ladzina an'amta alaihim, ada yang alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayo di kampung pakai baca itu, kalau kagak di kampak besoknya wis kok ucuk dah duduk jadikan imam Ali itu. Wih, gol madul tuh, imam bahaya itu. Kita yang bodoh justrunya. Begitu dipakai jadi imam alaihim waladdallin. Beres no. Sekali maning jadi imam. Kita baru ngedeleng, baru ngerumut anak imam. Wih, parah ini parah. Pasti dalam madul. Biarin itu pakai kaulnya kaul imam waros berarti. Nah itu aja belum tuh. Mau ngebahas Al-Quran itu aja udah berat. Belum lagi makhraj harfiah, belum lagi mu'alam, belum lagi murotal, belum lagi imalah, belum lagi saketah gitu kan di Yasin kan. Ada bacanya mimmar raqadina, ada la ta'man. Nah, banyak di Quran itu banyak luar biasa. Barulah disebut namanya ulama. Gelar ulama itu dari Allah, lalu dapat bimbingan hidayah kepada makhluk, lalu makhluk manggil dia karena takjil. Jadi jangan disangkain jelek, jangan difitnah, jangan diomongin jelek. Gus dari mana sih? Jangan. Allah yang nyuruh melalui makhluk orang, melalui mulut orang. Gerakin sama Allah. Kenapa? Mungkin karena keberkahan tadi. Itu. Apa manis silakan saja itu mah. Ya, kita doain aja Mason sehat, banyak umur, berkah gitu. Bisa membimbing kita. Hanya saya titip di majelis nih. Jangan manis aja son. No, saya mau bilang no aja sih, maaf lah. No, jangan manis saja. Ke depan bikin pondok. Siapa yang ngajar? Jangan mikirin. Allah udah ngatur nanti. Gitu. Apa perlu Bang Haji kesini lagi? Gitu. Terus yang di sana yang bayar dia bolak-balik. Gitu. Atau saya nanti sendirian di sini. Ya kalau malam nginep 2 hari harus ada temennya. Dikawinin lagi. Enggak, nanti saya denger no. Udah di kampak saya pulang-pulang. Gitu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, flashback kembali tentang persoalan sejarah daripada Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Hasanuddin atau disebut Syekh Batang. Begitu Syekh Kanjeng Maharaja Sri Baduga Maharaja Prabu Sri Wangi begitu ngomong hantam, belum nyampe ke tempat Syekh Prabu, nyampe ke Syekh Puro, ternyata ada santrinya Syekh Puro lagi ngaji Quran. Karena orang Kerawang rata-rata suaranya bagus, rata-rata orang Kerawang itu dari situ tuh Syekh Puro itu turunan. Maka kalau ada orang Kerawang suaranya jelek, berarti bukan asli keturunan Kerawang, campur aduk gitu mah. Aslinya Kerawang sebetulnya suaranya bagus-bagus dari Syekh Puro awalnya. Makanya goyang Kerawang menarik hati, itu dari situ tuh. Makanya orang Kerawang ini rata-rata suaranya bagus. Orang kalau bisa baca Al-Quran, suaranya bagus, qasidahnya bagus, berarti suaranya bagus, nyanyinya juga pintar bagus. Bang Haji Roma Irama tuh bagus kalau ngaji Quran. Ada lagi penyanyi perempuan yang cakep itu yang sekarang lagi sakit kena corona. Apa namanya siapa? Hah? Tuh kok tahu sih? Kayaknya update ini mengikuti terus. Ada yang Istalia katanya juga. Cakep dia itu. Ternyata orang suaranya bagus, ngaji Qurannya bagus. Woi, ada Istalia sama siapa lagi? Dewi Persik. Wih, ngaji Qurannya suaranya bagus. Atau emangnya rata-rata awalnya begitu. Awalnya tuh yang kemarin aslinya tuh menang tuh sama. Bagus suaranya. Karena memang dari suara bagus sehingga baca Qurannya juga bagus. Datang
Begitu dilihat ternyata santrinya cakep luar biasa. Belum sempat berantem, belum sempat menghantam Syekh Kuro, belum sempat mau menghajar Syekh Maulana Syekh Hasanuddin. Itu Maharaja Prabu Siliwangi udah kegila-gilaan dengan santrinya. Cek surat tema aing mah teu meunang tetedek aing mah pokona bogo beketek. Bogo pokona mah. Entar dulu ini tadinya mau lihat mau merangin, kenapa gujuk-gujuk mau jadinya jatuh? Cinta, perasaan kalau udah cinta hurufnya ada 4. Nah, segalanya bisa berubah. Bisa membuat kita bahagia, bisa membuat kita menderita, bisa juga habis-habisan, bisa juga hancur-hancuran. Tergantung pembawaannya. Kalau udah cinta dicintain lagi, bisa hancur urusannya pokoknya. Syekh Kuro akhirnya mau kagak mau. Ya udah kalau gitu mah, kalau sampean pengen amat mah, ini bukan anak saya, tapi santri saya. Dia punya orang tua. Siapa? Tuh di Indramayu. Seorang kuwu didatangin sama dia. Orang kuwu tahu bahwa itu adalah Maharaja Prabu Siliwangi. Inti katanya mah, benar emang itu anak saya, tapi dia punya guru namanya Syekh Hasanuddin. Minta aja ke dia, balik lagi. Kata saya Prabu Siliwangi ceritanya ini mah bodo amat, mau percaya mau kagak namanya cerita ya. Sial amat kata ceritanya mah. Dia nggak tahu gua raja kali mah. Atau lu sih nggak nembulin raja, coba kalau dibongkar bawa raja mah. Atau gua kasih mau gua sembah. Berhubung lu kagak nembulin raja, orang biasa, maka salah lu. Ya juga sih, balik lagi ke sana. Nah akhirnya mau nggak mau ya dah, kata Syekh Kuro, kalau emang sampean mau ada syarat. Apa syaratnya? Sampean harus baca, harus ngambil tasbih. Di mana? Di Mekah. Yang mana? Itu yang bijinya ada 100. Bagaimana cara ngambilnya? Ambil aja, bulat dia ada 3 pakai biji korma. Caranya ngambilnya begini, ambil aja udah ada di sana gantung, tinggal ngambil aja. Kan kita tahu Maharaja Prabu Siliwangi itu sakti kan, hebat. Terbang, pakai ilmu apa? Ilmu keruhun. Bacanya Hong Bilahong. Hong Bilahong. Hong Bilahong. Biasanya masal Hong Bilahong udah terbang. Pengen mau ke Surabaya, Maharaja Prabu Siliwangi kalau nyebutin Hong Bilahong langsung ada di Surabaya. Kalau Prabu Siliwangi kepengen anggur, menurut cerita ini mah cerita, jangan terlalu indah, biasa aja sih. Makan aja, ngopi ngerokok biarin aja. Nggak tahu diri, gua suruh ceramah lu ngerokok. Jauh-jauh di menang gua berpes. Bohong, tenang aja. Terus nih ya, terus. Ya jangan terus. Kopi belum ini. Begitu beres, Hong Bilahong. Biasanya begitu, Hong Bilahong. Biasanya kan gitu. Kalau yang jauh kan begitu ya, Mak ya. Kecik-kecik sementara pucuk sementara si anjing aing waduk omong tonton bagi semar mesam semar puntung belebuntung asis sebumi tempat sejagat bekun payakon gumilang cahaya Allah. Gitu kan namanya disebut jengjang kan begitu rata-rata kan? Iya jengjang kan. Tapi kalau yakin insya Allah yakin, makanya sok ilmu yang ada yakinin. Emang Allah udah ngasih segini, ada niatan pengen bikin pesantren, udah bikin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan khawatir. Perkara nanti orang memfitnah, perkara nanti orang ngomong, usul pesantrennya sebentar bikin pesantren, ilmu dari mana? Nggak gampang. Nanti saya kisahin ceritanya. Mama Ciwedus, apakah pada saat beliau belajar dengan Mbah Khalil Bangkalan, beliau belajar ngaji taklim? Enggak. Kuningan. Apa yang diaji sama dia? Ngangon kambing. Tiap hari miarain wedus. Tiap hari mau nyari wedus. Begitu sampai 15 tahun, ada yang riwayat bilang 7 tahun, disuruh pulang. Bapaknya dipanggil, soalnya dia bikin pesantren. Bingung sama Ciudus. Bingung Moses, apa yang mesti harus saya bikinin? Udah bikin aja. Apa yang mesti harus saya bikinin? Udah bikin aja. Karena merasa bahwa dia nggak suka ngaji. Apa masalahnya? Ternyata doa guru langsung. Nih dalam Syekh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad Ba'lawi, bahkan Imam Nawawi dalam kitab Tangkeh di pinggirnya ada tuh, dengan kitab Nihayatul Zain ada. Satu ketika ada santri lagi nyapu di majelis, nyapuin kerjanya tuh. Tiap hari dia mah kerjanya ngepel lagi di majelis. Karena ada perintah dari gurunya, lu mah udah nggak usah ngapa-ngapain, majelis aja lu pelin tiap hari. Dipelin, apa licin banget. Datanglah
Datanglah seorang ulama waliullah yang kita sebut dengan gelar Habib Nabiyullah Khidir alaihi salam. Begitu dia masuk ke majelis, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dijawab Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak. Silakan ya Syekh masuk. Masuk sampai aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ya masuk. Hai Tom, lu nggak tahu siapa gua? Gitu kalau kasarnya nih. Kamu nggak tahu siapa saya? Tahu saya. Emang saya siapa? Saya tahu Bapak Nabi Allah Khidir. Kenapa kalau kamu tahu nggak kisah Nabi Allah Khidir? Iya saya tahu. Kenapa kamu nggak minta doa sama saya? Cukup bagiku adalah guruku. Masya Allah. Cukup doa bagiku adalah guruku. Pahami Bapak-Bapak kata-kata itu tuh. Pahami. Sekalipun ada orang besar datang ke kita mempunyai makna luar biasa, kita minta tolong sama dia, dia minta tolong sama kita, cukup buat saya, ridho guru saya. Karena disitulah letak keberkahan yang saya miliki. Gitu. Makanya Imam Nawawi dalam kitabnya itu saya menjelaskan, beliau kalau kemana-mana sedekah nih. Nah, niatin satu, niatin sedekah, asal sedekah diniatin satu sama dia. Ya Allah, ya Rabbi, jangan sampai guru saya berubah hatinya gak ngadoain saya. Sedekah lagi, ya Allah, ya Rabbi, saya niatin ini sedekah buat guru saya, jangan sampai. Katanya kenapa? Hati guru saya berubah mutaghayiril qalbi. Masya Allah. Coba lagi, ada nggak yang kayak gitu? Jarang. Mana santri saya ngomong dia mau tidur. Bodoh amat. Guru ngomong nyeplos kata gitu kan. Dia enak tidur. Gue disuruh ngomong dia enak loh, makan segala macam, gue beres loh. Santri zaman dulu enggak. Nih, Bapak kenal enggak? Saya cerita lagi. Syekh Burhanuddin di Padang, Pariaman, punya murid dua, Syekh Muhammad Soleh sama Syekh Muhammad Kamil Sumatera Barat. Gurunya Burhanuddin namanya Syekh Abdul Rauf di Aceh. Ahli Toreko As-Sijiliyah menurut riwayat ahli Toreko Satariyah. 2004 kita tahu terjadi tsunami di Aceh. 7,9 skala Richter. Bahkan menghancur meluluh lantahkan Aceh. Bukan hanya 100-200 ribuan yang meninggal. Bukan hanya rumah, gedung yang bertingkat hancur. Hatta sampai ada kapal berpuluh-puluh kilo ke bawah. Saking dahsyat itu air kencangnya luar biasa. Di Aceh itu ada makam dari bibir pantai 100 meter. Namanya Syekh Abdul Rauf. Terjadi tsunami. Jangankan ketoel air yang lagi jarak kesempatan pada saat itu, bahkan ada yang di pantai begitu tahu air kencang lari ke makam aman. Ngapa orang hidup bisa ngamatin orang mati? Orang mati bisa ngamatin orang hidup. Aulia itu baliyah dulu nafis sama iwal ar. Menurut kita aulia waliullah itu mati, padahal mereka hadir. Maka pantas kalau Rasul ngomong jikrul aulia tanjilur rahmah. Hidup Bapak pengen berkah, sebutin nama para wali tiap malam Jumat. Ayo jarak kemana? Saya jangan dibilang Wahabi. Ayo, cuma jangan minta ke kuburan, cukup. Assalamualaikum ya wali Allah, assalamualaikum ya karamatullah, assalamualaikum ya sahibal karamah wal mauna fi hadal maqam, antuna kalau sendiri anak zakiuna fi hadal maqam, walakin min ridaillahi taala al-fatihah. Kita banyakin apa? Udah gak usah niat apa-apa. Wali mau tahu niatan kita, Allah udah paham keinginan kita. Kita juga pulang insya Allah. Tahu-tahu punya mobil aja. Itu rahasia Allah. Coba jajal kayak begitu, cintain. Apalagi di sini ada Syekh Pangeran apa namanya Jaya Randu. Randu Sanga. Datengin tuh ayo tiap malam apa. Kalau perlu seminggu 2 kali, seminggu 3 kali ayo munajat ke Allah. Beliau makan hatinya dekat ke Allah. Kita main itu nempel. Gitu tuh kayak ada RT nempel sama lurah. Dasar kita mau bikin surat-surat tuh kan. Kalau kita mah dewe kan susah kan. RT mah nempel banget sama lurah. Tinggal ngomong kita nempel sama RT. Pengen bikin surat tanah tuh, tolongin. Dasar RT yang bawa bujuk-bujuk. Siapa itu teh? Ini tetangga nggak enak ini. Nggak mungkin orang ngomong mau kenal kagak. Dan begitu lah kata RT. Kayak kenalan kita lama aja. Pasti yang lurah siap teh. Yang penting tantangannya dulu. Bener nggak? Iya. Itu logika. Makanya kalau pengen adem di jiwa kita, deketin sama orang yang adem.
Kalau kita pengen nggak kehujanan, bertiupnya, neduhnya apa tempat yang kalau pengen besar, berteduhlah, berpeganglah kepada orang yang besar dan kepada yang maha besar. Kalau pengen dapat cucuran karomah, titisan karomah, maunah, deketin kekasih Allah. Siapa itu? Wali. Tawan Syekh Abdul Qadir mengatakan, lal wali ilal wali walakinil wali mayyakulu kama yakulu mayyashrabu kama yashrabu mayyanakah kama yanakah man takulu kama takul walakinil wali illa bitarfi aini an zikrillah. Wali kekasih Allah biasa seperti kita tidur, makan, bawa sepeda, bawa dasi, begini main, makan segala macam, melihat TV biasa. Tapi kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, yang disebut wali Allah itu adalah bitarfi aini an zikrillah, sekicap mata nggak pernah hatinya lepas ke Allah. Biar naik mobil, lihat Habib Lutfi bin Yahya, orang Pekalongan, ya kan, yang terkenal dengan kehabayatnya. Apa nggak bisa main musik? Main musik. Timbul fitnah orang-orang. Habib katanya dengar wali Allah, tapi kok begitu? Lu yang bego. Lu yang bego. Dia mah akhirnya begitu, artinya berusul ke Allah. Jadi biarpun sehari-hari berpakaian biasa, biarpun sehari-hari di tempat maksiat, tapi hatinya udah Allah. Itu orang sholat di masjid khusyuk hebat. Tapi yang lebih hebat lagi, orang sholat di pasar khusyuk, itu yang paling hormat. Paham nggak? Kita sholat di majelis nih, khusyuk wajar, emang tempatnya. Ya. Tapi kalau lebih hebat lagi adalah kalau kita sholat di tempat keramaian orang banyak, ululan kesana kemari, ada orang berantem, ada orang pakai musik, kita sholat khusyuk banget kalau itu yang paling hebat. Nah, paham gak? Nah itu yang paling sedih. Jadi jangan dikira berpakaian kayak begini, ini katanya orang, jangan, mereka belum tentu ini ahli-ahli Allah. Gitu. Bapak yang tani, terusin tani. Gue pengen kayak Busona, gue gak pengen. Jangan, terusin tani. Ahli Allah enggak harus begitu. Sebab kekasih Allah bukan dilihat daripada zahirnya, tapi sementara untuk syarat yang kayak begitu nggak mudah. Jadi ahli toreko, jadi ahli zikir harus pakai syarat. Apa syaratnya? Kudu punya syariat. Apa syariatnya? Ahli sunnah wal jamaah. Apa itu? Sholat sunnah, badiyah, qobliyah, rawatib, puasa Senin Kemis sunnah. Kita ngomong-ngomong subuhnya kesiangan dulu, zuhurnya juga apa, subuhnya pakai kunut, sholat duhanya pakai kunut, pakai sepian Allah di mana ada. Terus kalau jual nggak suka pakai qobliyah, nggak pakai badiyah, bujuk-bujuk ngomong toreko, pret, ahli toreko. Sekarang udah macam-macam ya, zikir udah ketahuan, orang ahli zikir malah ilmu semangat. Kenapa? Saking kencangnya nama Allah. Bukan berarti, masa zikir ada jahar, ada hobi. Ini gue kali ke zikir lagi. Lama ini kalau cerita zikir nih. Pokoknya ngantuk aja urusannya. Emang gue lagi udah duluan nih. Iya, kalau kembali ke ahli zikir, bahasan udah panjang lagi di fikah mah udah. Makanya beda orang yang ahli zikir. Ilmu. Saking kenapa? Bukan berarti mereka itu kok zikir kayak begitu. Bukan. Kayak kita depan sama perempuan, gimana sih? Orang kalau suka sama perempuan bagaimana coba? Salah tinggal gak kira-kira? Salah tinggal. Pakaian dirapihin, suka dirapihin, nggak tahu mau baju. Sempak nenek-nenek jadi pakai. Rapi segala macam baju. Itu bukan PC lu, PC anak lu. Pantas ngancol doang begini. Gitu. Kenapa? Saking kita ingin bertemu dengan seseorang yang kita sukai, sehingga terjadinya apa? Salah tingkah. Apa terjadinya? Tadi kan ya gelisah yang ada, salah tingkah, maka sendal juga salah. Punya engkong kita dipakai, mesti kita pakai sendal sepul, pakai sendal lili. Motor sepul salah tingkah, ujung-ujungnya kenapa? Akibat karena salah tingkah. Begitu juga kita saking cintanya kepada Allah, salah tingkah. Ilmu. Tadi udah zikir. Ya, bukan ahli zikir semua susah. Ilmu saking semangatnya. Maka usahakan biar ada refleks di jiwa kita, biar ada refleks. Usahakan gitu. Bukan berarti kita ayo kalimat tauhidnya la 14 harakat la anjutin kamu dulu ila buang ke sebelah, buang lagi sebelah illallah, anjutin di sini la
ilaha illallah, semakin kencang illallah, lupa nggak sadar dia, maka usik-usikan nggak mati. Ya, itu mah ceritanya Pak Hasan kalimat la ilaha illallah. Maka ya Allah karim, ayo jangan khawatir, sudah di akhir zaman seperti ini, ayo kita banyakin zikir ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya itu Prabu Siliwangi ngucapin hong bilau apa ketiga kali hong bilau. Oke, mana saya nggak hilang juga ini. Ente salah, bukan baca gitu, baca bismillah. Bismillah kayak gimana? Nih gua ajarin di bahasa kita ini mah bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillahirrahmanirrahim. Cekek namanya, dan gatek. Bismillahirrahmanirrahim. Diajarin sampai bismillahirrahmanirrahim. Begitu dibaca bismillahirrahmanirrahim, hong bilang, ya masih begini-begini juga. Wah, nggak manjur ki bohong. Ada yang salah.